Pemirsa, kembali bersama kita, saya, Bobby, dan Syekh Lukman dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gimana Bob, kali ini kita sudah memahami Allah Maha Pemberi rezeki dan ini Syekh, keyakinan itu sudah kita miliki. Bagaimana caranya agar kita benar-benar mendapatkan rezeki? Dan rezeki itu kita raih dengan cara apa? Baik, jadi memang tuntunan Rasulullah SAW, ya, kalau kita meneladani beliau itu diberi rizki oleh Allah, itu adalah rizki yang barokah namanya, manfaat barokah dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai kita itu memiliki perspektif rezeki itu hanyalah dunia belaka. Ini memiliki konsekuensi ke akhirat. Karena itu ada kata seorang sufi, mata rozaqakat ta'ah wal ghinabih qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinah. Jadi sepanjang Anda diberi rizki oleh Allah berupa taat kepada Allah, itu rizki taat itu. Rizki zahir kita itu ya dalam rangka taat tadi. Wal ghinabih, dan hati batin nih, rizki batin, merasa cukuplah hatiku denganmu saja Tuhan. Itu berarti Allah sedang menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nah, artinya apa? Bahwa orang harus menjemput rizki itu dengan satu tekad dan niat. Ya Allah, rizki ini dalam rangka aku bisa taat dan merasa tujuan hidupku adalah Engkau itu sendiri Tuhan. Tanpa demikian nanti dikhawatirkan rizki itu malah berubah menjadi istidraj. Dielulu banyak, tambah jauh dari Tuhan. Tapi malah diperbanyak oleh Tuhan. Istidraj itu di covernya nikmat, tapi dalamnya bencana. Dilulu kalau bahasa Jawanya itu. Bahasa ya. Indonesianya apa Bob, dilulu itu? Diangkat-angkat dalam rangka dijatuhkan. Nah, juga jangan sampai kita terjebak oleh pandangan materialistik. Yang sekarang ini banyak muncul, saya kira, motivasi-motivasi tentang keajaiban rezeki. Kamu lakukan ini, nanti rezekimu berlipat ganda sekian langsung. Nah, ini membuat orang terframing di dalam otaknya menjadi sangat materialis. Materialistik. Jadi itulah yang membuat orang ketika apa yang dia impikan tidak terjadi, dia melakukan hal-hal yang sangat-sangat menyimpang kemudian dari tujuan Allah memberi rezeki tadi. Iya. Jadi rezeki bukan sekedar material berarti kan yang menjadi obsesi, tapi rezeki juga spiritual. Karena banyak orang saya lihat, pengalaman teman-teman saya dan saya juga, kadangkala hidup tenang itu justru ketika kita masih berkecukupan yang sederhana, nikmat, jadi rezeki nikmat. Bisa jadi orang yang amat kaya raya secara material itu juga sengsara. Ya, itulah kira-kira rezeki, dan tentu pemaknaan ini penting. Apalagi meraih rezeki ini kan selain ikhtiar, usaha, kita juga perlu berdoa. Ar-Razzaq itu tahu bahwa Allah Maha memberi rezeki, ya kita harus berdoa. Apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh Rahman dan Rahim ini, kita juga terus memanfaatkan momentum puasa ini, memohon kepada Allah agar rezeki kita lancar, selain usaha kita terus menerus. Gimana Bob? Ada pertanyaan Bob? Saya izin tanya nih, Ya. dari Kiai mau menjawab atau Gus langsung, karena berhubungan dengan kementerian ini Gus. Ya, silakan. Nah, terlepas materialistik atau tidak Kiai, akan tapi kan secara zahiriyah memang rezeki itu kadang memang material gitu. Nah, biasanya rezeki datang dari usaha. Nah, kebijakan pemerintah tentang usaha ini Gus biasanya memberikan peluang terhadap rakyatnya, Yes. terhadap masyarakat. Betul. Nah, kira-kira kalau dari Gus, dari sebagai Menko
Apa ada kebijakan khusus tentang usaha ini Ya. atau ada program khusus gitu? Ya, pertanyaanmu penting, Bob. Pertama, keyakinan masyarakat, keyakinan individu-individu kita untuk menghadapi tantangan ke depan itu dengan yakin bahwa Allah Maha memberi rizki. Ar-Razzaqu. Allah Maha memberi rizki. Itu keyakinan individu dan keyakinan masyarakat dan keyakinan kita semua. Ini tugas kita. Nah, tugas yang kedua adalah tugas para pemimpin. Pemimpin ini dalam hal ini pemerintah dan negara. Nah, tugasnya apa? Ada dua. Menolong sebagai kewajiban konstitusi bahwa orang-orang yang miskin ditolong oleh negara. Nah, kali ini miskin ekstrim ini harus tuntas di paling lama 2026. Nah, yang kedua, yang miskin punya prospek baik harus diberi peluang. Karena itu dibangun sistem. Sistemnya itu ada dua. Satu, sistem negara yang adil. Bagaimana tidak ada korupsi, bagaimana tidak hanya dikuasai segelintir orang, aset-aset negara ini Pak Presiden selalu omongkan bahwa kita harus distribusikan kekayaan negara. Nah, yang kedua, bahwa untuk menuju berdaya itu butuh syarat. Satu, peningkatan kapasitas, kemampuan, skill, supaya bisa diakses terhadap pekerjaan. Dalam hal ini pemberdayaan sumber daya manusia dulu. Yang kedua, pemberdayaan agar yang punya potensi berusaha itu punya peluang untuk satu, mendapatkan bahan baku yang baik untuk bisnisnya. Yang kedua, mendapatkan akses modal agar bisnisnya jalan. Ini kita kejar, kita bantu. Yang ketiga, kita dorong pemasaran yang baik, termasuk pemasaran ke tingkat global. Nah, ini menjadi tugas rakyat, tugas negara, dan tugas pemerintah bersinergi. Kalau agamanya kira-kira tugas orang kaya berbagi, tugas orang miskin mendoakan. Nah, itu kira-kira sistemnya begitu. Pemirsa, kita jeda sejenak. Nanti kita kembali lagi dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.